Kalau yang tidak boleh nanti kalau sudah sampai Allahumma umroh. Nah tadi tapi tidak ada pertanyaan mandinya di Solo. Bagaimana kalau batal? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebab yang harus suci itu tawaf. Ibu-ibu di Solo ada hari tidak apa-apa, terus saja. Sebab yang harus suci nanti pada waktu tawaf. Nah dia ada juga. Nah nanti di pesawat pembimbing kalau itu dari Aisyah, mari kita melafalkan ihlal untuk umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umroh. Yang lain mungkin tidak ada apa. Timbul masalah yang namanya manusia bisa lupa. Bila keadaan ikhramnya masuk ke umroh, bila kan bisa saja. Bagaimana? Tidak apa-apa. Meskipun panjenengan, tapi jangan bicara ya, jangan bicara. Meskipun panjenengan pakai pakaian biasa, begitu melewati asal, sampai Allahumma umroh. Bukan itu belum. Toh paling mana satu jam yang kena sanksi itu manakala lebih dari sepertiga hari. Ini jangan ngomong sama-sama, ini rahasia khusus untuk lakon dan lalu begitu. Kalau saudara jamaah nanti kurang 10 binabe atau walaupun gelombang kedua makan ikro nanti akan jeda atau semua tahunnya ya dengan jadi untuk tahun dan artinya apa? Kalau dilarang ada rumah jenengan belum berpakaian siap ikro, apa? Benar ikro, aku nanti lari oleh bungkus saya itu berapa karena itu waktunya hanya satu jam dari Korban Najir sampai Jeddah. Begitu sampai Jeddah sebab ganti baju ihram untuk bapak-bapak. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, langsung sampai di Jeddah. Nah, terus masuk ke Mekah biasa tawaf dengan rangkaiannya 7 kali, kemudian berdoa di multazam. Tapi saya yakin sulit Pak, bisa nempel Ka'bah di multazam sangat sulit. Melihat di TV itu, itu ada. Lalu di mana? Ya terserah. Yang penting berdoa. Yang perlu diingat oleh kalau doa yang perlu adalah ya Rabbal Baitil Atiq, baitat yang memiliki rumah kebebasan bebaskanlah diriku suami. Kalau suami ibu dengan orang tua bagaimana? Dan suami ya, suami lo bapak istri dan orang tua bagaimana? Kalau bapak, kalau ibu memang betul itu. Artinya anak perempuan yang sudah punya suami kepada orang tua sudah tercover dengan baktinya si anak perempuan kepada sang suami. Jadi bapak-bapak kalau punya anak perempuan setelah punya suami kok tidak berbakti, tidak apa-apa. Dulu kamu berbakti pada suamimu. Betul Pak, kalau orang produksi seperti kowe tidak mau bojo. Itu berarti buktimu pada orang tua. Tapi kalau bapak istri barang gue, istri dengan orang tua atau dengan orang tua itu. Maka bapak-bapak ya Allah dan yang memiliki rumah kebebasan, bebaskanlah diriku. Kalau bapak-bapak kedua orang tua itu istri dan menantu dari neraka. Kalau ibu ya Allah dan yang memiliki rumah kebebasan, bebaskanlah diriku, suamiku, kedua orang tuaku dan anakku dari neraka. Itu betul. Ini minimal ketua itu harus tahu sama istrinya. Soal jamaah juga itu salah sudah bukan salah ya kan baik. Nah terus begitu saya tawaf, panjenengan sudah punya bayangan kumpul dan itu dari masuk masjid
melihat Ka'bah, melihat Allah Masjid Dadar, baik atas depan dan benar itu juga sudah refleks Pak ya, otomatis. Kemudian nanti saya berdoa, panjenengan sudah menuju ke Hajar Aswad 7 kali ini, kemudian pada itu lalu berdoa seperti itu. Begitu lalu sholat belakangan, mestinya di Maqam Ibrahim, tapi kelihatannya dari kita. Maka boleh asal masih berada di tembok masjid, masih berada di dalam masjid. Mundur mana? Mundur mana? Miras mundur ngeder di sofa dan kok untuk saling kepenak. Jadi apa itu mundur, ngeder di sofa, baru di sana sholat 2 rakaat. Jamnya bagaimana? Jamnya bisa mengambil di jerigen-jerigen yang ada di pinggir jalan. Itu. Nah, sholat di Maqam Ibrahim mulai mendekat ke sofa ya. Kemudian kan sa'i, mendekat ke sana. Kalau luar nanti malah tak lupa. Oh, sekolahnya nanti dibuka ke luar. Ya baik, nanti ke sofa kan dari jauh. Nah, dari sofa, menurut saya nanti jalan-jalan di situ tidak harus ngambil yang berada di sebelah belakangnya Maqam Ibrahim, karena jamaah sana besar gitu. Nah, kalau di belah sana ada dekat sofa, malah tadinya minumnya saja bisa sambil duduk. Tapi kalau di daerah Budi Maqam Ibrahim nggak bisa sambil duduk. Kalau sesek, ya Allah terus kau benar air dalam yang tumpah. Kemudian sa'i. Kalau saya masuk sa'i, di sini sudah ada gambaran. Mulai dari sofa menghadap ke Ka'bah, begitu lalu takbir, begitu turun. Nanti sebelah kanan ada lampu hijau, di situ yang teriak engkrek, Robi Firwara yang diduga. Nanti terus sampai ke malam, sofa 7 kali, baru di situ lalu Rabu itu Rabu kurang lebih tanggal 4 Zulhijjah. Nah itu tinggal persiapan untuk tanggal 8. Tanggal 8 program Aisyah tetap karya. Nih siap-siap dana Pak. Pasien bergo rupanya apa ya rupanya? Jangan dibandingkan Pak. Dulu Aisyah melu kalian anggarannya 200 real. 200 dipakai 500 berarti berapa itu? 900.000 Pak ya? Iya 900.000 ya. 900.000 rialnya orang. Sisa 100.000 nang Aisyah untuk kalian. Sinar dari Aisyah 900.000 untuk pokok itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebagai pemantapan ini urutannya kan walillahi al-manasik hijrul bait. Hak bagi Allah pada hamba yang mampu untuk haji. Berarti ini kewajiban. Dalam perintah kewajiban Allah berkata lagi wa atimul hajja wa umrah. Kamu sempurnakan hajimu dan umrohmu hingga karena Allah. Sampai di sini kita ada 2 perintah. Satu perintah bahwa kita itu wajib haji. Yang kedua perintah bahwa kita tidak hanya asal mengerjakan kewajiban, tapi ada perintah ilham, yaitu menyempurnakan. Dengan demikian di samping mengerjakan kewajiban, kita juga ingin haji kita sempurna. Masalah berikutnya yang sempurna itu yang bagaimana? Dan saya minum Allah menjawab, lakukan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup ada bagi kamu dan bagi Rasul bagi kamu uswatun hasanah, contoh yang baik. Lima kanan dan dua awal yang akhir bagi orang yang betul-betul mengharapkan ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengharapkan ridho Allah dan kebahagiaan akhirat, sudah ada contohnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW.
Yang lain tidak usah diurusi, kita urusi kita sendiri bahwa kita ingin memenuhi contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah, yaitu siapa? Pribadi Rasulullah. Rasulullah tahu, maka Rasulullah bersabda, "Kudu mani manasikakum." Ambillah oleh semua dari saya. Artinya contohlah saya Rasulullah. Manasikakum, manasikmu. Jadi itu tidak usah mengasih. Oke, urutannya saya berdasarkan haji yang kedua ya haji sempurna. Orang Islam yang paling sempurna haji itu Muhammad SAW. Tidak ada orang yang hajinya lebih sempurna melebihi Nabi. Ada. Pemenin mau komen ada kalah kalau Nabi dah nonton Nabi itu. Nabi itu tanggal 8 itu tidak di Arafah. Nabi itu tanggal 8 malam 9 Dzulhijjah itu di Mina Tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Menyiapkan bekal. Karena besok tanggal 9 sore baru kita ini akan diterima oleh Allah sebagai tamunya, yaitu kita sedang mengadakan persiapan. Kalau persiapan manusia itu ada dua, persiapan lahir, bekal sudah ditanggung oleh pemerintah, makanan sudah disiapkan, kendaraan sudah disiapkan. Nah, persiapan lagi inilah itu karena kita besok sore di malam 9 ini akan berkumpul di padang Arafah untuk sebagai tamu Allah, maka perlu ada persiapan batin. Itu persiapan batin. Ya betul-betul bahwa itu illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din, betul-betul ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu. Dengan agama kita raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai rob saya. Orang lain turi saya mau memerintah mau sing kementerian agama ulama sudah dikumpulkan kabeh lalu memutuskan bahwa pemerintah membuat program haji tidak ada tarbiah. Pemerintah kurang apa pemerintah? Ini bukan masalah kemudian tidaknya. Saya ini akan contoh Rasul. Wong contoh berarti pada apa ini cara orang contoh. Tapi kan sangat sewu, sangat sewu, harta digolek untuk ibadah. Nek pancen sangat sewu hilang, nek pancen kudu kawon, milih kalong nggo tarian, karo kalong nggo jajan nang pasar jajan milih. Dan perlu kalau nggo tarian siapa ngerti kemungkinan haji kita seumur itu banyak sekali. Masa haji sekali kok mengorban enak-enak 100 selama 100 ya seperti nanti maktab jadi maktab zaman orang KB khusus untuk tahun 2000 berapa ini? 25 obligasi macana itu free gratis apanya saya ajame whoever ibu bapak kalau loh, saya pernah itu kalau nggak salah waktu itu saya dan Pak Mahfud untuk almarhum dan waktu itu berada di dekat Makassar sebelah belakang tapi di Batam saya ngomong sama kakek jubirnya ngomong itu Tarbiah. Oh iya, sudah. Khidmatul hajj sama saya bisa melayani Anda haji di bulan Rasulullah lagi sahabat. Dan kita lagi bertindih betul-betul. Akhirnya istilahnya ada kontak bisa tanya orang dengan belok saja kalau tidak orang bisa. Betulnya mana belok apa? Kabel dari dibayar. Masa iya gitu. Nah, terus ya tapi benar kalau itu begitu 5 rodo. Nah, waktu itu ada jemaah yang menjelaskan tentang beberapa jasmah gitu kan. Nah, beberapa jasmah tentara ya dari rumah memang ingin coba satu. Jadi satu kayak itu. Nah,
Burung itu orang tiba sederet dan saudara oh rasa ini start mater bingung dan memang di ada di sana oh sudah banget sana Wadimor adalah ibu bapak yang kami hormati ini lah apa kehilangan saya memang takdirnya itu tanggal 10 Dzulhijjah itu harus ketangan berapa tadi itu ya kalau 100 real siapa tahu besok hanya 100 real atau siapa tahu malah gratis tidak baik ya. Nah di tarian itu malam 9 Bapak Ibu persiapan rohani bersihkanlah niat kita semata-mata dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, antara hati ibadah hati ada khauf dan roja. Ini keterangkan pada jamaah pada Ramadan apa baina khauf dan roja. Ada rasa penuh harap, tapi juga ada rasa khawatir. Cemas harap atau harap cemas kok nanti dana yang sudah banyak belajar masih 9 kali dana yang sebagainya kok ternyata gaji kita tidak mampu. Ini cemas, karena cemas lalu kita jadi sangat hati-hati. Namun kalau kita hanya cemas dan hati, akibatnya apa? Kita takut melangkah. Lalu apa? Kita dengan harap. Ya Allah, saya sudah berupaya harta yang saya gunakan untuk biaya haji sudah saya pilih betul-betul harta yang halal. Yang kedua, saya sudah berusaha untuk mencari ilmu dengan menghitung manasik yang kemampuan saya tidak bisa seperti yang ajar begitu. Ya Allah, terimalah ibadah saya. Ini ada rasa seperti itu. Nah, kemudian nanti tanggal 9 pagi panjenengan akan dievakuasi menuju ke Arafah. Itu untuk buku. Bapak Ibu yang berkati, kalau sani jelas kita jalan dari Sofa ke Makkah. Tawaf jelas kita berjalan berdekat. Melempar jumroh benar ambil pikir la Allah ta'alul syukur benar boleh. Dan wukuf itu apa? Wukuf itu Bapak Ibu sampai Rasul bersabda al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Haji itu Arafah. Bisa Rasul. Kalau cara fikih haji itu di Arafah yang manakala di antara mulai luhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan fajar tanggal 10 Dzulhijjah, di antara sekian jam itu kita sempat wujud bahasa Indonesia menromol hari Arafah. Itu namanya juga hukum menurut fikih gitu. Jadi di sini jam berapa? Jam 10. Kalau yang waktu 10 kenapa? Rentang waktu dari luhur sampai fajar sempat berada di Arafah. Itu fikih. Tapi Nabi bersabda al-hajju Arafah. Haji itu nalika wukuf di Arafah. Apa hanya asal menunggu lalu ya tidak. Maka para nabi mengatakan bahwa Arafah ini bukan dalam arti tanahnya yang namanya bumi Arafah, tapi ada Arafah. Arafah itu memahami jati diri masing-masing. Oh, di sini dulu ketika saya masih berupa belum ada janin, belum ada jasad untuk tempat saya dikumpulkan semua manusia, anak cucu Nabi Adam. Waktu itu kumpul semua. Lembah ini dulu namanya bukan Arafah, namanya Wadi Nu'man.
yaitu lembah Nu'man, tempat dari kata Nu'man, tempat dicurahkannya nikmat Allah kepada Adam dan anak cucunya, yaitu apa? Dosa manusia ketika tergoda oleh iblis dulu itu sudah diampuni semuanya. Lalu yang kedua, di sini tidak akan menikmati karena kita berasal dari surga. Jadi Bapak Ibu kita ini mutasinya dari surga juga. Dari surga dimutasi ke dunia, disimpan di satu tempat namanya Mikororimaki, di tempat yang sangat amat terjaga. Kemudian nanti melihat jadwalnya. Kalau pada tanggal Oktober 1948 saya hari lahir, maka rohnya Muqaddiri kebetulan ibu saya di rahimnya itu sudah jadi umur 4 bulan masuk. Masuk di sini ketentuannya sampai buka pak. Jadi buka pak, Anda ngerti? Mungkin Bapak Ibu saya dulu, saya belakangan tidak boleh. Atau saya kayak dengan dulu ya, ya boleh. Ya, dia sangat saja wayang itu di kota itu kan banyak, karena bisa jadi mana Jawa itu di kota sudah ada. Tapi laporan lahir bisa ini, ya Jawa yang keluar dari itu begitu. Mungkin lingkup itu ditatanya kayak daerah, tapi di mana-mana wayang itu pertama kali jujurnya itu ya di pusat sangit itu aja. Jadi itulah. Nah, di sini dulu di Wali Nu'man saya sudah mengangkat janji kepada Allah. Allah menanyakan, Allah subhanahu dari semua manusia, bukankah saya ini adalah rohmu? Kalau kita jawab kepada Ibu, engkau adalah satu-satunya roh saya. Syahidna, malaikat yang ada di diri kita, maka syahidna. Saya menyaksikan bahwa hari ini, detik ini, semua anak cucu Adam meskipun masih berupa roh sudah janji Allah akan hidup di dunia, engkau izinkan tidak akan menyembah kepada engkau. Nah, itu kemudian disimpan lagi, nunggu nanti ada janin yang untuk lahir. Kalau waktu lebaran, besok dunia pada cukup dijatuh dan tidak ada ayah ini jadinya kalau waktu lebaran. Ini waktu lebaran, ayah orang suntak, banyak orang suntak. Bapak Ibu yang hormati saya dulu juga janji tidak akan mengangkat seseorang kecuali Allah SWT. Kemudian lahir sampai ya kecil pakaian saya, badan saya kotor, tapi hati saya bersih, jujur. Nah, kita kecil itu Pak, hati kita jujur, walaupun pakaian kita kotor, mungkin rambut kena bumbu, mungkin membelah dan sebagainya, tapi hati kita jujur. Ketika umpat-umpatan bulanan jangan apa namanya itu, kata umpat yang umpat itu jujur semua, ya jaga, bro. Saya jaga di sini, Bapak Ibu umpetan, jujur Pak, jujur. Coba kalau sekarang umpetan kita. Saya di sini, tak boleh ketemu nggak benar pulang ke rumah, kan begitu. Karena apa? Badan sudah bersih, tapi malah hati tidak jujur. Seiring dengan itu, ini badan tadinya suci, ketika kecil kalian kotor, ya, terus akhirnya ini kesucian ini malah nyalip kotorannya jasmani. Sehingga setelah tua, badan bersih, pakaian bersih, hati kadang-kadang tidak jujur, termasuk maaf saja ada suami tidak jujur kepada istri. Tadi Pak, atau nanti ini dene kelompok orang waktu orang hubungan mengalami waktu mati. Padahal lebih mampir, lebih malam protes, ini boleh jaga itu kan. Oh ya,
Pak, jadi saya moga-moga anak manfaatnya. Terus ini bisa yuhum kopi rumah rumah kafe gitu. Padahal sudah menghabiskan kopi tadi. Ini sudah ini jadi istri pun tidak jujur walaupun makannya bersih. Nah, ada Allah memberikan kesempatan kepada aku untuk datang bertaruh yaitu dengan Arafah itu sudah sangat jauh saya menyimpang dari kesucian sampai sekarang ini sudah sangat jauh. Akhirnya menunjukkan ya Allah, saya bersyukur Engkau masih berikan kesempatan kepada saya untuk bertobat. Maka Nabi bersabda, minal fusaqai, termasuk orang fasik Islamnya rusak manakala meragukan bahwa doa orang yang haji ketika wukuf tidak dikabulkan. Nah ini kesempatan. Dan doanya orang yang haji itu dikabulkan oleh Allah. Walimah bukan hanya yang haji, tapi juga bagi orang istighfaro lahu haji yang dimintakan ampun oleh yang haji. Jadi Bapak Ibu besok di Arafah berdoa mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu dosanya diampuni, termasuk dosanya orang-orang yang Bapak Ibu mohonkan ampun. Nah, karena itu kemungkinan besok di Arafah ketika Bapak Ibu beristighfar astagfirullahaladzim li walidayya wali Ustaz Mudhafir Ibu Bapak. Belum pesan gitu ya. Alhamdulillah dosa saya, kedua orang tua saya, suami istri dan anak saya juga Pak Mudhafir. Soal Pak Jarod, Pak Haris, terus bisa yang malah dosa kalau meragukan doanya orang yang wukuf itu tidak dikabulkan. Dosa itu harus yakin dikabulkan. Itu gitu. Jadi jangan ada rasa takut dan cemas. Kalau khusus untuk doa kita kombinasi dikabulkan. Itu. Jadi merenung jika harus sadar orang berjalan sudah sangat jauh dari rel. Ya Allah, Engkau berikan kesempatan saya untuk kembali ke rel. Itu seperti ini Arafah. Terus nanti dari Arafah panjenengan sesuai dengan jadwal ini dibawa ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah Bapak Ibu ini sekarang muncul beberapa kasus. Ada yang namanya murud di Musdalifah untuk jamaah haji yang gugur, yang fungsi modal, yang sepuh, yang sakit. Ini 12 murud itu bahasa Indonesia, Arab bahasa Jawa itu 12. Maro itu melaku, murud 12. Jadi tidak wajib di Musdalifah. Hukumnya bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati, boleh. Sebab hukum mabit di Musdalifah ini para ulama termasuk empat mazhab itu ada yang mengatakan wajib, ada yang termasuk rukun, ada yang mengatakan sunnah. Jadi ini bukan baru-baru. Pembimbing Indonesia dulu beberapa tahun yang lalu pernah mengadakan satu kajian kita al-Mu'min di Fikih Kasih. Jadi ada kitab mungkin panjenengan perlu membeli nanti untuk oleh-oleh, mungkin di desa panjenengan ada Ustaz, ada Pak Kiai diberi gajah. Itu dari kitab al-Mu'min murah. Itu memang di situ segala insya Allah semua persoalan haji yang sekarang muncul itu sudah tercover ada di situ semua. Nah dari Musdalifah nantinya Bapak Ibu nanti mabit terus mabit
itu ternyata malam jangan ditinggalkan, itu namanya bermalam. Bukan tidur, bukan tidur. Bermalam itu kalau kita sih bermalam, siang saja tidur. Tapi kalau sudah habis malam, ini kadang-kadang malam itu tidak tidur, tapi tetap perjalanan malam. Nah, Nabi itu bermalam di Musdalifah. Ibu bapak yang kami hormati, yang perlu bapak ibu ingat, ketika Nabi itu di Musdalifah asalnya nama itu di Musdalifah itu satu nomor satu itu nomor 3. Dan bukannya yang pokok kita menyadari. Tadi kita berada di alam dunia. Jangan lupa tujuannya apa? Tujuan kita itu adalah inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini akan kembali kepada Allah. Di mana? Di surga. Harapan kita. Nah, harapan kita di surga itu harapan berdasarkan itu al-munah. Orang Jawa menyebut minah. Nah, kita dari alam dunia, kita sekarang berada di alam dunia. Musdalifah itu simbol kehidupan di dunia. Yaitu apa? Perantaraan transisi peralihan dari Arafah, dari alam dunia, alam ruh menuju ridho Allah. Harus apa? Melewati dunia. Di Musdalifah itu simbol dunia. Dan kita harus lewati menuju sampai Mina dari dunia ke Allah. Untuk apa? Menyiapkan bekal untuk ke Mina, melewati pokok Arafah. Untuk juga kita hidup di dunia. Ini juga menyiapkan bekal untuk mencari ridho Allah. Bekalnya apa? Kerikil 7. Kerikil. Bapak Ibu kalau saya yang sedikit 7 pantau kita ini kalau ada dagangan sedikit itu pantau kita itu jadi itu pantau kita alaminya jadi dagangannya sedikit karena itulah Bapak untuk mencari Mina ridho Allah itu ketika di dunia itu tidak perlu berupaya, akan betul-betul tidak perlu berupaya. Mau 7 kilo adalah cukup. Paribasan itu. Simpulkan 7 kilo. Pertama, harganya orang sekilo. Ingin sedekah nunggu sugih enggak, mosok ingin punya rezeki 7 dan kaya gitu. Kamu mau jadi pemborong ya kawan, besok kalau punya kecil 70 kan udah betul. Lalu yang kedua, kritik itu di mana-mana itu ada asal mau cari itu. Jadi itulah simbol kita dunia. Namun tidak sebarang orang itu bisa memanfaatkan dunia yang sebentar dan yang segala itu untuk mencapai al-munah. Oleh karena itu kita berdoa Allahumma hadina Allahumma hadina ya Allah ya Musdalifah ya Allahumma ini Musdalifah ini adalah Musdalifah jumingan dia al-sinatun mutanawinatun tas'alu hawa ija mutanawinatan ya Allah ini adalah Musdalifah kumpul di dalamnya lesan ucapan yang bermacam-macam dan mereka pun memohon kepada Allah dengan permohonan yang bermacam-macam. Panjenengan ini jadikanlah aku ya Allah miman dari kelompok orang dan angkat yang memohon kepada Allah pastajab dan mengabulkan. Maka wakala mereka dan bertawakal kepada aku, maka faedah dan mengopeni ya Allah dunia ini macam-macam. Wes biasa saja macam-macam. Bagi yang besar, yang kecil, macam-macam. Namun demikian tujuannya adalah
Untuk itu ya Allah, jadi kata saya hambamu yang aku mohon pengabulan dan bertawakal menyerah kepada Engkau. Apa yang aku Engkau urusi ya Allah. Yang penting di dunia saya berdoa mengabulkan, yang kedua saya bertawakal kepada Engkau bertawakal dan cukup saya ya Allah, doa saya dikabulkan dan hidup saya ini diurusi oleh Engkau. Lalu bismillah, menggandeng suasananya begini, gelap, tidak ada apa-apa, aneh kerikil, ambil kerikil. Di dunia tidak seperti itu. Saya tidak bisa seperti itu membangun masjid, ubah masjid. Saya bisanya membuat musola, itu saja saya kecewa. Tapi saya hanya itu. Yang penting doa saya dikabulkan, saya bertawakal hanya kepada Engkau yang mengurusi. Hari itu ambillah koper sudah lupa dari SOC supaya segera merapat ke tempat bis lalu bersama. Masih sarbiaan nanti ingat-ingat, masih baca tahu kalau dia. Nah, bis kemudian nanti dibawa ke Mina. Tanggal 10 pagi kalau lancar. Kalau nggak lancar ya bisa sampai bulan dulu. Terserah nanti urusannya. Nah, pada sana kemudian dengan modal dari dunia itu, dari Musdalifah 7 Batu Kerikil, kemudian menuju ke Jumroh Al-Akbar. Jadi menyampaikan tahiyat atau ucapan salam kepada Rasulullah, wujudnya yaitu dengan melempar jumroh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu dijaga, kita melempar jumroh itu bukan karena melempar setan. Itu harus jangan sampai itu malah salah. Jumroh itu bukan setan. Lalu jumroh itu bukan temboknya itu Pak, bukan banyak dan bekas. Dan jumroh dulu itu hanya waktu yang kurang lebih ceritanya. Tadi belum pernah lihat. Ceritanya waktu kurang lebih lebar kurang lebih 70 cm, panjang kurang lebih sekitar 1,5 meter. Itu yang dilempar dulu. Tapi karena Jawa masih makin lama, lalu akan diberi tanda. Makin lama banyak lagi dibuat kubu. Saya masih ngalami itu, coba itu kubu. Jamaah nanti semakin banyak para tergesa-gesa melemparnya, melempar itu tidak kena 12, kena baru lewat 11. Karena yang rumahnya Nadia mungkin Nadia ini loh, pasangannya itu mungkin ada almarhum teman saya Pak Mas Tuwi, kaki Mas Tuwi Pak Nadia. Betul. Biasanya itu tanggal 11. Terus dengan istri. Saya bingung, akhirnya baju saya lepas, kalau saya lepas, Pak, di dalam masuk ya, berapa persen insya Allah. Ini tidak menggunakan itu, baju saya pakai, kalau saya bundel akan kalau belum itu masih tumbuh. Kita melihat begitu pemerintah sekarang diubah itu tembok. Begitu kena tembok, deadlock itu bukan jumrohnya, itu hanya untuk nahan batu, deadlock, timbul bawah nanti bisa sampai ke lantai. Lalu kita melempar jumroh, itu yang ibadah melemparnya, bukan sampainya. Bukan sampai melemparnya. Kalau sampai sulit, jangankan sudah sampai. Besok kan bapak itu kemudian lantai 3, ada 3. Jangan lantai 3, kalau lantai bawah saja kita tidak bisa melempar karena sudah banyak mas retail yang lain. Jadi kita tetap nanti kejadian itu. Jadi kayak tawon itu nanti dulu, jadi sulit bisa melihat itu. Jadi ibadahnya adalah melemparnya, dan melempar itu bukan melempar setan. Lalu bagaimana? Ya kita
dibolehkan nonton Rasul. Rasul itu kalau melempar itu bihudumin wawakotin, yaitu melemparnya itu dengan tubuh wakot, merendahkan diri di hadapan Allah dan memahamikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melempar bukan karena melempar setan, tapi karena nonton Rasul dulu ketika haji juga melempar, dan saya ibadah Rasul yaitu melempar. Saya lebih dulu ketika tawaf dan sempat mau mencium Hajar Aswad, juga ada Hajar Aswad, beliau berkata, ya Hajar, Hajar Aswad, innaki Hajar, kamu itu bagus, makhluknya Allah. Saya juga Allah, kamu tidak lebih mulia dari saya pun tidak mulia dari seandainya saya tidak melihat Rasul contoh saya kok mencium kamu, mau besok saya tidak akan mencium. Percaya aku mencium bukan rasa hormatku pada kamu, walaupun kamu istimewa, tapi saya mencium karena saya nonton Rasul. Bahan jumroh begitu, saya bahan jumroh bukan karena bahan setan, karena Rasul contoh saya melempar, saya melempar. Dan kalau itu setan, loh, ngomong menghancurkan setan, dibongkar itu hancur semua itu. Jangan itu, kok dibongkar menghancurkan setan? Bukan. Dan kalau itu setan berarti bukan ada orang jahat. Apa sih punya dana untuk bangun setan? Karena Rasul belajar dan belajar itu dengan merendahkan diri dan mengagungkan Allah Taala. Tidak diri, tapi tidak kalah. Ada orang yang itu namanya tidak. Tapi tidak kalah. Rasul bersabda, saya tidak melihat bahwa setan dengan pasukannya paling jijik, istilah paling hina melebihi dari itu, melebihi dari. Jadi Rasul tahu bahwa setan itu sangat hina pada hari ini. Karena apa? Karena tidak mampu menggoda orang-orang yang melakukan ibadah haji. Itu proyek. Nah, itu yang di setelah ada jumroh, panjenengan bisa alur atau rambut. Kalau sudah tahan jumroh dan ta'alul dan syukur, ini berarti panjenengan sudah ta'alul pertama, ta'alul awal. Nah, nanti kalau sudah 3 tahan jumroh, syukur dan tawaf ibadah beserta sa'i, ini berarti sudah ta'alul akhir. Syukur seperti itu. Nah, baik. Dalam tawaf jumroh, kita berjaya, syukur dan syukur dan sudah ta'alul. Jadi baju ikram mungkin sudah mulai tanggal 8, 9, 10 tidak ada 2 kali. Nah, saya lepas tapi baju biasa. Boleh pakai wangi, sabun wangi, boleh. Yang belum boleh pakai kalau gede itu belum boleh Pak. Nanti kalau sudah telah dibantu dan sani, monggo pakai kalau gede akurat nyari amat kalau kosong akan bulan biasa. Itu bulan saja. Nah, setelah itu nanti setelah tanggal 13 Zulhijjah, nah tanggal 10 dan jumlah obat ya, kemudian tanggal 11, 12, 13 melempar 3 jam malam, bulan, stop, coba masing-masing 7. Sudah diarahkan, polisi sudah siap, 11 ini penuh, panjenengan diarahkan ke sini. Jadi penuh, arahkan ke sana. Jika tidak, sudah diarahkan itu enak. Nah,
Baru setelah 13 kita kembali ke makalis. Kembali ke makan. Ini tinggal mengerjakan pola sama sani, pola dan sani. Kalau sudah pola dan sani berarti semua acara haji ini sudah rampung semua. Tinggal menunggu jadwal pemberangkatan haji kedua dari Makkah menuju ke Madinah. Masih berapa hari? Oh, masih 12 hari. Apa itu setelah tanggal 13 dibolehkan untuk mengerjakan umroh sunnah setelah tanggal 13. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Karena apa? Kedua Bapak mau sehat. Jadi kalau ke PC, kotorannya masih kotoran bumen, Pak. Tapi kalau nanti sudah ada seminggu di Mekah, kotorannya sudah gauli. Oh, Pak, sudah gauli. Tapi kalau kedua masih sehat. Sebenarnya waktu kotoran sehat, tidak ada waktu, kemudian silakan untuk mengerjakan umroh sunnah. Lalu bagaimana keutamaannya? Lebih utama memperbanyak tawaf sunnah daripada umroh sunnah. Dalam lagi, ini saya apa Pak? Loket Madinah. Kalau ini Pak masih baru. Nah, waktu 2 minggu ini lebih baik untuk memperbanyak tawaf sunnah daripada untuk memperbanyak umroh sunnah. Lalu bagaimana? Bisa yang umroh sunnahnya banyak, tawaf sunnahnya juga yang banyak. Maka supaya bisa begitu, hanya syaratnya itu apa? Siji sehat, dua punya ilmu. Udah bisa kok ibadah haji panjangnya sempurna. 1 sehat. Yang kedua, pintar punya ilmu. Pintar kayak apa? Nama riakan nama kepada Mas, kalau sudah kenapa? Pintar ini riakan ada apa? Sehat, ini mau latih, kok urung haji semua berbeda itu karena untuk itu kan sehat nih berarti ini lakukan apa rasa bakuna nilai. Kalau yang seperti itu baik rasa bakuna nilai, tentu para sahabat mendahului kita mengerjakan seperti itu. Jadi kalau jangan kaget kalau nanti di sana Bapak itu melihat ada orang masa hajinya berpengawal itu umroh betul di sini untuk umroh mertuanya ini yang mengalami go akhirnya di sini yang disebut dirinya. Nah itu baik, mesti sahabat mendahului kita mengerjakan seperti itu. Tidak mungkin ada barang baik menurut Islam sahabat bakal tidak mengerjakan, tapi kita yang orang argumen malah mengerjakan. Apa kita lebih hebat daripada sahabat? Kalau itu baik, Rasul ini mengajarkan, memerintahkan. Tidak mungkin ada barang baik menurut Islam, Rasul tidak memerintahkan. Malah memerintahkan Pak Khodir, berarti Pak Khodir lebih pintar daripada Nabi, kan begitu. Nah, tapi kan itu sesuatu yang tidak mungkin. Nanti ada pertanyaan? Yo, ini jam-jamnya nanti dan 11. Betul. Monggo Pak, kalau kesadaran saya udah. Assalamualaikum. Yang pertama kaitannya dengan kita gelombang bulan ini kan pas sekali kita lagi di dalam itu tadi disampaikan suasana sudah padat.
suasana sudah padat Mekah. Mungkin Pak Yahya ada skenario kaitannya dengan kalau kita datang ke Ka'bah tadi misalnya tidak mungkin ada satu, kalau tidak minta satu ada berapa atau berapa, ada beberapa skenario supaya kita teman-teman atau selalu kalau itu bisa menghubungi misalnya itu namanya satu ya, kalau di dua atau tiga itu sering Pak, karena banyak pengalaman dan banyak musimnya, musim panas dan musim dingin, jadi supaya bisa dimaklumi oleh teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua Pak, itu kaitannya dengan apa tadi label itu kan sebaiknya kalau namanya dengan terakhir itu label itu karena sebenarnya selesai bicara setelah atau ada tertentu sebenarnya kaitan pastikan maksudnya label di Mina gitu ya, itu saya menjaga bisa sebenarnya itu label itu sampai kapan digunakan. Kemudian katanya dalam umroh sunnah itu karena kita dalam dua dan terakhir itu mikirnya di mana? Kita kan sudah di Mekah ya, masih di Mekah dan mikirnya di mana? Terima kasih. Yang pertama, besok kalian kurang lebih masuk sana kan bulannya ini kabar. Nah ini itu musim panas. Nah musim panas. Iya supaya tidak panas dan tidak sesat betul ya. Sekiranya bagaimana? Yang pertama hari sabar. Ya kedua, kok nyaman bagaimana? Ini hati tidak sabar. Jadinya Mama kalau berarti itu kan nyaman kan, tapi hati berujung yang hati tidak nyaman. Lalu tenang, kedua kan nyaman. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, bukan saya mengajukan Anda bisa dari rombongan, bukan. Tapi kalau punya ilmu dan kita tidak tergantung untuk bahan kalau rombongan. Kalau rombongan kan nasi tua nasi nyong bukannya untuk istilahnya apa namanya ya keluar dari kekompakan bukan. Sebab kalau waktu satu sekitar jam 11 malam itu sekitar tambah robo sepi Pak. Tapi kalau sudah nanti jam 2 itu udah mulai berdatangan. Kalau jam 11-an itu sudah mulai robo itu gitu. Ini satu. Nah, kalau kita tidak terbaca pada rombongan, kalau yang pertama sih yang terutama kebijakan baru pertama kali itu yang memang jangan memakai bisa para ya. Tapi nanti kalau sudah ada apa-apa perbandingan ini ya kita harus sepi tentu saja terus pamit kepada keluarga atau rombongan kalau tidak dibolehkan itu begitu. Walaupun jangan ada apa itu juga ada masalah. Kemudian berikutnya kita nikmati panas itu, kita nikmati. Artinya ini ya sepanas-panasnya Arafah, ini Arafah. Sepanas-panasnya yang Mina 29 dibanding dengan panasnya pada masa ini harus bisa mentransfer suasana seperti itu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kan seorang ulama Khalifah dan Umayyah, tapi banyak yang mengatakan kalau Khulafaur Rasyidin 5 maka setelah Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Beliau ketika menjajah suasana panas, ya Allah, Nabimu bersabda bahwa ma'u zam-zam dimasuki balad, air zam-zam akan bermanfaat tergantung niatnya. Untuk itulah ya Allah, jadikanlah air zam-zam ini sebagai penyejuk hati di makan mangsa. Itu baru aziz. Kalau di sini tidak ada cerita Allahumma ini as'aluka ilman nafina, betul-betul wasifa'at Indonesia kami wa. Tapi kalau berarti Allahumma inna rasulaka qala ma'uzadam dimasuki balad wajamal al-himah sifatan di yaumil mahsyar. Itu ini dosa ada dasarnya. Kalau dasar lagi Ramadan dan ini dalamnya kalau di ngomong kewijalan aliran seperti ini saya contoh. Jadi mengalihkan panas ini jalur 9 tahun 92 saya haji pertama. Kebetulan saya semacam dititipi, satu membawa perempuan saya, yang satu punyai Mas Budi Serong kalau salah. Mei berada di dokumen sampai sana itu awal berarti panas luar biasa. Nah saya merasa membawa orang tua tapi bawa saya panas sama dan dia jawab pada saya kosong anu g kados matun mangsa itu panas betul dulu bikin lah mau matun mangsa itu. Saya sambil megang-megang bahwa air pak, jumlahnya mertua saya yang tua itu hanya menganalogkan kayak lagi matun, kira boleh mau panas matun hidup itu. Tadi Yahudi dia pun nyanyi, dia kalau dia bukan tidak bakalan gede itu, karena dia perkirakan panas. Ini kan dengan namanya gede yang kita berbuka jadi kurang panas. Astagfirullahaladzim, saya yang masih muda tidak bisa mensublimasikan kondisi panas itu kepada yang lain. Tapi dua perempuan dan dua tua itu ternyata justru lebih berhasil mengalihkan. Jadi untuk menghindari panas tidak mungkin. Tidak jaminan diberi kipas angin, bukan AC tapi kipas angin. Ujarnya silin. Kalau kipas angin yang dikipasi angin panas, bukan malah dipateni panas dulu panas. Jadi tapi kalau bisa menunjukkan ya ada makhluk mangsa seperti datanya pada orang-orang itu di mana-mana saya lalu belum betul diwaktu kita ini betul api hilang rasa panasnya nah panasnya api. Kalau yang dibanding itu gimana dirasakan tapi makanya ini berbeda api ke hilang panas itu begitu ya. Jadi coba dilatih di sana, insya Allah yang berbeda binasi terus mengurangi panasnya daripada masalah. Ya Allah, mudah-mudahan ini sedikit-sedikit untuk persekop mengurangi panasnya daripada masalah. Insya Allah nanti akan menurun. Ketika saya pulang dari Arafah, waktu itu belum berhenti bisa dipakai. Bis dari Arafah menuju ke Mina. Tiba-tiba aku mulai persoalan terus tidak pakai AC langsung berdua. Tidak ada. Wah, begitu. Supirnya juga pakai lampu rokok. Lalu ada jamaah orang dari Sumatera datang. Lalu dia ngomong begini Pak, berpanas-panas badan kita, bersejuk-sejuk hati kita. Temannya Pak, temannya nyambung, berpanas-panas badan kita, bersejuk-sejuk hati kita. Akhirnya Pak, sahur-sahuran si begini menurun panasnya. Karena sugesti itu berpanas-panas badan kita, bersejuk-sejuk hati kita. Sampai kapal saya itu berpanas-panas badan kita, bersejuk-sejuk hati kita. Dan ini tidak begitu panas. Kemudian yang kedua, baca tarbiyah ini. Baca tarbiyah ini kalau untuk umroh ini mulai
Panjenengan berarti nanti dari Qur'an Manazil sampai dengan pintu masjid, sampai halaman masjid. Nah, itu umroh. Kalau untuk haji, mulai panjenengan ihram sampai dengan melempar jumroh Aqabah tanggal 10. Jadi berangkat malam jumroh tanggal 10 masih labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Begitu berangkat tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu ya, itu artinya. Kemudian yang ketiga, kalau untuk mengerjakan umroh sunat, bapak ibu ini nanti dalam hari panjenengan niati akan dari orang Mekah. Walaupun KTP tetap berbunyi Indonesia, tapi akan jadi orang Mekah. Maka begitu turun dari pesawat, Anda masuk ke hotel barang, itu kapasitasnya sudah sebagai orang Mekah. Kalau orang Mekah, kalau haji, mikotnya itu adalah di pintu lawang. Jadi itu bukan itu haji. Jadi itu adalah artinya labbaik Allahumma hajjah. Nah, kalau umrohnya orang Mekah, kalau umrohnya Nabi orang Mekah itu keluar dari bumi haram menuju ke bumi halal. Ada 3 tempat yang sudah dipakai dari orang. Yang pertama yang paling dekat adalah tanah ini. Tanah itu Rasulullah menyuruh Siti Aisyah ditemani oleh Abdurrahman di Padang itu tanah ini. Yang kedua adalah Syirona. Kemudian yang ketiga adalah Hudaybiyah. Itu mikotnya orang Mekah untuk umroh. Jadi besok untuk pengalaman ini nanti tiga coba TKT gelombang 2 ini bisa terima tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, umpama 2 minggu 13 hari ya 5 hari bisa besok belajar langsung orang 5 hari lagi besok dari tanahnya 5 hari lagi nanti dari dia begitu Pak. Jadi soal merupakan ihram dari pembukaan dari hotel tidak apa-apa, mandi bareng di hotel tidak apa-apa, lalu naik taksi tidak ada masalah. Taksi berapa orang? Taksi kan depan 1, belakang 3, 2 pasang suami istri aja. Bukan taksi Pak, yang bayar siapa? Turunan apa bayar gratis? Oh, Gusman Dur bayar apa? Rasulullah Astagfirullah illa tasyai'ul majid subhanallah jiwabil. Tapi kalau kesukaan ditambah semua Pak, si A yang sudah 20 ya, si B kok apa? Jadi malah jadi berbeda. Di rumah karena sudah berkali bahwa dia keluar pasti ada bukanya Pak. Kalau tanah ini kalau itu jadi kan begitu dari sini tanah ini kalau udah pergi udah naik sampai di tanah ini panjenengan sudah mandi di hotel tinggal sholat sunnah ihram 2 rakaat ya, naik taksi tadi terus di sana niat sebelum naik taksi labbaik Allahumma umrah aku penuhi panggilanmu untuk umroh. Naik taksi turun, turun nanti terus menuju masjid tawaf sami cukup ya gitu harus banyak supaya ada kamar itu berapa orang berapa bisa 20 real baik naik 20 real tuh 5 real 5 real kalau bapak bawa turun tambah bensin dan dia ada berapa pas
Kita beli kan seminggu lah bayar orang ditagi kemana? Ditagi kok dengan 5 real, maka aldo pahit di depan daripada manis di belakang. Lalu pahit daripada pahit di belakang. Berbeda. Nah, terus pokoknya kita nyanyi dan udah nyanyi. Jadi jujur pokoknya kita masih menyanyikan gitu. Jadi kalau tidak bisa bahasa Arab ya karena mau Bapak nak nawar 15 terus jumlah berarti ya naik gitu silakan naik. Kemudian untuk turun ini berarti bapak-bapaknya dahulu, ibunya kayak gini. Sebelum turunnya, ibu turun dahulu, baru bapak-bapak turun kemudian. Sebab supir itu yang orang mesti apik, walaupun supir nangarin mokal. Jadi tidak itu baik. Bisa-bisa supir itu nakal. Ibunya naik dulu, bapaknya turun tapi apa? Belum turun ya orang nanti dari turun bagaimana? Itu jadi gimana? Walaupun saya sedang kali-kali yang tahu menangi orang menangi supir belum pernah. Ini saya pernah alami jamaah haji berdua dipepet oleh pencopet perempuan. Itu pepet dari lokal keluar itu pepet. Haji Indonesia pepet masih kampung barang, masih pokok asalan itu. Karena mereka saya sudah akhirnya lapor kajian pernah saya orang alupuk alidas dari itu bahasa alupuk. Yang lain mungkin ada pertanyaan mau silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari tahun 5 ke 2. Ini untuk penyampaian fisik itu pakai ikon, Pak. Itu kemarin saya hanya sedikit membaca, itu saya salah atau ada dengan teman-teman itu yang men-share itu bahwa pakai ikon laki-laki ini sudah saya kenalkan bahwa celana dalam itu yang nama jahit itu sebenarnya itu boleh dipakai atau tidak? Kemarin ada jamaah saya yang share itu bahwa sekarang ada istilahnya bisnis yang share bahwa celana dalam tanpa jahit. Nah itu untuk pakai itu diperbolehkan atau tidak ya Pak? Terima kasih. Tidak dijahit. Tidak dijahit. Itu boleh dipakai atau tidak? Itu pakaian ihram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang orang ihram memakai pakaian koyak. Koyak itu pakaian yang digunting koyak. Kalau digunting dijahit, orang sukaran gunting jahit. Begitu. Jadi pakaian koyak itu pakaian yang dibuat sedemikian rupa mengikuti bentuk tubuh. Sahabat berhubungan seperti tapak segitiga gitu. Nah, potongan segitiga, ujungnya diulang benar itu namanya koyak. Walaupun tidak ada jahitannya. Tetapi umpama pakaian ihram mandinya sobek, umpama kan bila ada sebab lebih yang jadi. Nah ini apa adalah kalau sebab adalah pandangan jahit itu tidak apa-apa sebab jahitnya itu tidak mengikuti bentuk tubuh. Kan bisa saja pandangan punya nah itulah bagian itu di dalam dicuci, dijemur karena ini mau kawasan aku pesantren ingin tas anak-anak seberat gitu.
Kan dijahit apa jadi dijahit itu bukan karena dijahit, karena itu tidak dibentuk mengikuti bentuk tubuh. Jadi tidak boleh kecuali yang namanya Ikban itu sangat dalam yang khusus diproduksi untuk orang yang kena penyakit anemia. Harganya mahal itu Pak, Australia itu dulu saja sudah 140, sekarang sudah 700-an. Itu boleh bagi orang yang anemia. Jadi kalau bukan itu bagaimana? Ya boleh, umpama panjenengan museu ini letakkan itu udah dijawab. Nomor sini kan anemia. Nah, itu udah dijawab. Umpama kalau umat itu kan ngobrol itu kalau berat itu, maka panjenengan mau membantu pakai sobekan oli yang kira-kira bisa kayak karton jadi model sabuk itu boleh, karena itu masuk kelompok al-ibad. Tapi ini berisi biasanya seperti orang sepertan ini tidak boleh. Walaupun ini kain disebut udah padahal itu udah berulang. Terus tapi semasa akikah bahasa akikah itu boleh. Umpama panjenengan memakai pakaian rok karena sebagai produk atau ini sering dihimpuk lambungnya lebar itu panjenengan pakai cangkir boleh, namanya akikah itu boleh untuk supaya tidak lebar. Lagi umpama kan pakai pakaian untuk bapak-bapak kalau biasa angel. Nah mungkin dibantu dengan daun cangkir itu namanya akikah itu akikah. Tapi kalau dalam bahasa atau yang lain mungkin bolehkah kita dalam arti sendiri meneliti gimana? Bolehkah kita meneliti pada saat jamaah kita ihram itu belum lengkap? Oh, itu sebagai rasa tanggung jawab waktu. Oh, masih ambil pada ini. Kok estimasi bersahabat? Boleh tidak meneliti? Boleh. Asal menelitinya tidak melanggar hukum agama. Meneliti. Bapak Ibu, boleh beres, boleh. Nah, meneliti boleh. Tapi kalau nggak mau, tenang-tenang itu nggak perlu sampai. Tapi kalau istri boleh, kalau istri boleh, usah ngomongin pakai, benar di rumah, benar bu, duduk apa gitu. Nah, di sini sama kita usuli, boleh. Malah kalau ini ibu, kalau yang suami istri, yang lain tidak jangan lain. Rasul itu ketika ibu minta di pengapang ini oleh Siti Aisyah. Kemudian rambut diwangi oleh Siti Aisyah. Jadi kalau bapak itu mumpung orang lama pakai kawan kuning, makanya turun menggunakan wangi. Terus rambutnya dengan ibu tidak apa-apa. Ibunya alhamdulillah mudah-mudahan ini yang terakhir. Karena macam-macam. Boleh. Karena saya ada satu agak cukup. Jadi izin untuk menyebut pakaian urut itu memang Kementerian Agama kemarin mengadakan musyawarah diskusi tingkat nasional bagaimana kalau ada satu haji, orang tua atau kursi roda atau orang yang lain tidak mampu di Musdalifah tapi 12 boleh. Karena untuk sadarnya ini ada ulama sebagai ulama Syafi'iyah juga mengatakan boleh, itu hukumnya sunnah, itu seperti itu. Jadi nanti
Bapak Ibu para dokter corona, kalau dimudahkan kalau petugas dokter Pak perjalanan situ lagi terus ini yang tahu pakai yang satu bis khusus sampai ke Mina sampai ke Mina betul pokoknya waktu itu bareng aku kayak itu mau dikapan akan pakai pokoknya malah bareng udah lupa jalan oke boleh tapi kalau kiriman itu tidak apa-apa boleh petugas dokter barang itu boleh tidak memiliki musyawarah pada dasar yaitu yang punya sunnah. Kalau Imam Abu Hanifah kalau masalah itu masuknya adalah wajib kalau masalah. Jadi barang siapa yang tidak habis di musyawarah terkena seekor kambing tidak ada dasarnya. Kemudian, kalau ada pertanyaan, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pertanyaan jemaah yang dari perusahaan sampaikan terkait lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kan ada 3 waktu, ada waktu yang terbaik, kemudian ikhtiar, yang satu lagi jawas. Nah kemudian ada yang waktu makbul itu kadang ada jemaah yang memaksakan meskipun ada larangan. Mungkin larangan biasanya itu dari maktab atau dari kedua dokter untuk jemaah dari aspek negara karena kaitannya dengan produknya atau pajaknya jemaah. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Baiknya kita dilempar jumroh 1, 2, dan 3 itu waktu-waktunya yang istilahnya yang terbaik buat kita, tetapi kita tidak malah bertemu dengan keprodukan atau kemacetan di jemaah. Kemudian yang kedua, apabila ada jemaah yang hendak melempar jumroh di waktu yang terbaik, bagaimana padahal kita sudah diatur sedemikian rupa agar kita tidak dapat bersama-sama, tetapi ada satu atau 2 jemaah yang menginginkan melempar jumroh di waktu yang baik. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, untuk antara ta'alul awal dan ta'alul sani, waktu jarak waktu itu apabila ada pelanggaran, terutama kaitannya tadi Pak D ketemu dengan D itu, damanya seperti apa? Apakah harus seperti barang itu bisa dijamak atau masing-masing? Kemudian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang menyampaikan mengerti. Rasulullah SAW bersabda, mana hukumanku pantai, mana amar hukumanku waktu minggu masa waktu. Apa yang aku larang, kamu tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan, kamu kerjakan masa waktu sebisanya, sebanyak kalau bisa, semaksimal kalau bisa. Jadi masalah waktu itu artinya semaksimal kamu bisa. Nah sekarang melempar jumroh atau balik. Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik sebetulnya, contoh yang terbaik. Dengan demikian maka waktu di mana Rasulullah melempar jumroh adalah waktu yang baik untuk kita contoh. Untuk tanggal 10 ketika kita melempar jumroh Aqabah, Rasulullah SAW melemparnya adalah pada waktu Jumat. Maka para ulama sepakat bahwa waktu utama untuk melempar tanggal 10 adalah di waktu Jumat. Kita tahu itu. Nah, kita kerjakan sebatas kita mampu. Dari sini sudah
mau melempar tanggal 10 waktu lupa tiba jebulane bis kita yang kita naiki dari Musdalifah menuju Mina macet sehingga sampai Mina berdua. Nah, otomatis kita melemparnya tidak bisa pada waktu lupa. Bagaimana melempar sampai Mina belum? Nih, maka lalu kita kerjakan dulu baru pada zuhur. Orang yang seperti itu melempar jumroh pada tanggal 10 pada zuhur karena seperti itu, maka dia tidak kehilangan keutamaan melempar jumroh tanggal waktu itu pada waktu lupa. Dengan demikian, mumpung kesediaan, begitu kita nanti sudah sudah labbaik Allahumma hajjan yang haji, niat sekaligus dalam hati saya melempar jumroh tanggal 10 nanti waktu lupa. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 pada Zawal, yaitu ketika limsir. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya merasakan seperti itu. Dan tekan boleh orang bisa tidak seperti itu. Dan makanya saya akan masjid, nanti akan sholat tahiyatul masjid. Dan di tengah perjalanan sandalnya bedok, di orang bisa disambung dengan ada bercanda kan begitu masalah survei. Dilarang tidak benar survei tekan masjid koma. Maka kita tidak sholat tahiyatul masjid langsung jamaah, itu tetap dapat pahala sholat tahiyatul masjid dengan catatan temenan. Wah, aku harus pada masjid ini menko orang sholat apa boleh makan ini itu namanya ngatur sejarah itu benar-benar. Jadi monggo Bapak Ibu, waktu utama melempar jumroh ini untuk tanggal 10 adalah waktu lupa. Jadi itu buat dinyanyi begitu sampai tidak tiba labbaik Allahumma hajjan barang jumroh waktu lupa bisa tidaknya apa. Untuk tanggal 11 waktu utamanya adalah pada Zawal, yaitu setelah diisir tanggal 11, 12, 13 sampai sebelum maghrib. Tekan boleh orang bisa karena di luar kemampuan kita sudah diisir, sudah dapat pahala melempar pada waktu yang utama. Itu ada deh, riwayatnya seperti itu. Tapi kemungkinan bisa saya sehat, waktunya tidak terlambat. Tapi makan atau tidak boleh. Pak berteman dulu Pak, waktu tidak boleh itu demi keselamatan. Kita hargai mereka, karena mereka jaga ini tidak boleh demi tanggung jawab kepada pemerintah. Di pasar jamaah haji sekian itu, kok nanti anak masih mati keberadaan nanti jawab. Wah, ini saya tidak bagus, kita hargai misalnya. Tapi kita pun juga harus menghargai bahwa kita mampu melempar tanggal 10 dari pertama tanggal 10 waktu itu, bisa. Bagaimana caranya? Ya kita hormati. Ditanya Bapak, kemana? Itu saja. Atau bawa beras kemarin jawab. Itu begitu. Jadi bisa asal kita punya kesasar itu sekarang sudah tidak zamannya lagi karena sudah ada HP kan begitu, ada HP teman itu bisa kok mengundi kalau kita ikuti saja seperti itu. Kalau dulu memang tersesat itu sangat mungkin, kalau sekarang enggak. Jadi kita harus punya niat tersendiri dengan tidak menyombongkan diri kepada maktab. Dan pemerintah itu haji mabrur, menurut pemerintah itu kadang-kadang berbeda dengan kita. Maka ada orang mengatakan begini, haji itu ada dua, cara pemerintah atau cara rasul. Kalau cara pemerintah tidak ada tayang, tidak ada tanggal 8, 9 nama. Nah cara rasul tanggal 8, tanggal 9 itu tanggal cara rasul.
Loh, kalau itu pemerintah salah, ya tidak. Pemerintah itu mampunya mereka adalah satu bisa melakukan rukunnya haji, yang kedua mangkal waras dari waras. Itu mampunya pemerintah seperti itu. Lalu harusnya, itu kan sunnah. Nabi kan benar-benar al-haji apa? Haji itu sebenarnya nanti apa? Nah itu seperti kita hari mereka. Kita pun kalau memang kita mampu, masalah apa yang kita lakukan kerjakan semaksimal kamu bisa. Itu. Ada kemudian yang ketiga atau tadi antara ta'alul awal dan ta'alul sani kan masih ada larangan jadi kalau sudah ta'alul awal itu tidak dibolehkan bercampur suami istri beserta mukadimahnya di luar. Jadi bercampur Pak D dengan B beserta mukadimahnya. Lalu bagaimana kalau beberapa kali kok mengerjakan dia kewajiban bayar dam. Damnya bukan seekor kambing tapi seekor badanan unta yang usianya sudah di atas 1 tahun. Nah, yang kedua harus melanjutkan urutan manasik. Harus. Jadi mau burung tua ya harus. Yang ketiga tahun depan wajib memfoto. Kalau unta bisa tahun depan. Yang kedua melanjutkan bisa. Tapi tahun depan memfoto ini Pak. Dan angel sekali pulang bakal malatnya 30 tahun lagi. Oleh itu saya pada bapak ibu yang puasa di sini mau mana sudah mulai tanggal berapa nanti tekan tanggal 17 Imam Dina mengenal berapa yang ada itu suaminya suaminya yang kewajiban. Nah, isinya bagaimana? Tinggal pertanyaan menyetujui atau tidak begitu. Berapa kalau sudah ada lagi yuk menghina. Nah ini yang namanya sama itu dosa. Artinya orang perempuan istri yang memberi kesempatan kepada suami untuk melanggar larangan. Kalau artinya dia dosa walaupun tidak pernah tadi. Jadi kontaknya juga suami istri itu melanggar. Iya. Jadi kalau suami tapi apa mungkin ya kalau Pak dia mau, dia tidak mau, dia turun-turun udah keluar boleh, kan kamu, lu bapak oke, bapak nakal, ya, makanya bisa Pak ya, kata saya, tahun awal kan di Mina, cukur ganti baju, awal Mina nang tenda. Tenda sekian ini sini lebih wong soko wong 100 wis aja anak kan ini bukan Mekah gitu cari hotel gitu. Bapak Ibu jadi bisa insya Allah bisa. Nah, kecuali mungkin yang orang hati kalau itu bisa kamera pengantinannya bisa mungkin seperti itu. Kemudian kedua-duanya juga punya penyakit tidur bisa bertanya itu lagi nanti itu yang lain kalau ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan setelah invasi bola waktu dua kita tahan dulu atau terus dilanjutkan tansul misalkan ke Masjidil Haram untuk sholat ibadah. Jadi kalau misalkan program tanah dulu ini misalkan setelah kita melaksanakan sholat ibadah untuk dari
mulur tanzul itu Indonesia. Kalau Rasul karena jumlah ke-12 ke Mekah, Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kemudian istirahat sejenak, kemudian kembali ke Mina, baru cukup. Jadi tiga hal ini yang dilakukan. Satu, melempar jumroh mahkota. Yang kedua, al-falak, cukur. Yang ketiga, tawaf ifadah beserta sa'inya. Ini kalau sudah mengerjakan 2 dari 3, melempar jumroh dengan cukur atau melempar jumroh dengan tawaf sa'i atau tawaf sa'i dengan cukur, ini namanya sudah mengerjakan 2 dari 3. Ini namanya sudah tahallul awal. Jadi 2 dari 3 dengan catatan cukurnya kudu yang kedua. Jadi tidak boleh cukur pakai melempar jumroh, nah cukur baru tawaf ifadah. Kalau dengan cukur mungkin melempar jumroh baru cukur atau tawaf ifadah baru cukur, itu berarti sudah 2 dari 3. Atau belum cukur tapi sudah melempar jumroh dan sudah tawaf, atau sudah tawaf baru melempar jumroh. 2 dari 3 ini berarti sudah tahallul awal. Ada semua larangan haram itu apabila dikerjakan, bukan disuruh mengerjakan. Apabila dikerjakan itu sudah tidak terkena atau fidyah. Kecuali satu, yaitu bercampur suami istri. Tapi kalau sudah 3, ambil kata bercampur, bukan suruh bercampur ya. Bapak-bapak itu rombongan dari KPK, ini saya sudah tahu saya. Berarti saya harus melaksanakan kewajiban, bukan apabila mengerjakan itu sudah tidak terkena dan ada. Jadi larangan haram kalau sudah tahu bukan berarti kita supaya mengerjakan larangan, bukan. Anda mengerjakan larangan kita tidak itu, walaupun mungkin masih dosa, tidak terkena, tidak terkena, tapi masih dosa. Contohnya apa? Dengan sudah tahu tanaman di dekat masjid, maka ada roti, itu kan dosa membuat pasar tempat kerusakan, walaupun tidak terkena fidyah itu. Nah ini dan itu apabila pelanggaran itu dibalas atau disalurkan jubilo dengan menjelek, ambil namanya darah. Tapi kan ada pelanggaran yang tidak sampai kaki, hanya sodako beras katakan saja 2,5 kilo. Ini ada ulama pandangan memakai pakaian jahit, ada jaket lebih panas, hubungan itu, dan itu waktunya sampai hasil bisa menikmati rasa harum. Nah itu sudah terkena fidyah, bukan sudah ambil paling supaya saudara pada tahun miskin kalau begitu berangkat kurang lebih ya sekitar 15 kiloan, kurang lebih tidak sok apa itu, ada tabelnya itu, ada tabel. Ada yang kan itu ya. Itu kan sekali kalau misalkan dari member people anggota terus kalau itu haram terus kami tahallul selesai. Oke, syukur berarti sudah 3 bulan Rasulullah sebab dari Mina atau Bang sampai Mekah itu hanya 4,5 kilo, tidak jauh 4,5 kilo, dan tidak sulit karena orangnya banyak. Sangat tidak sulit, saya juga sering, hanya sudah beberapa hari habis berangkat terus ke Mekah. Jadi mencoba waktu itu, tapi karena ada jamaah yang ajak, jadi pemimpin jadi yang saya mau pakai itu berikut
sifat itu sifat insya Allah kumpul situ ngomong dengan senang kan ngomongnya senang kan dunia. Nah nanti kalau sudah di sana boleh masuk ke hotel Pak, hotel dari baju beres mampir cukur ya berarti tiga-tiganya Pak ya, malah umroh lainnya itu nanti tenda panduan 12 muka toa tangi baru itu membuka masjid mulai tukang cukur rampung panjenengan cari taksi ke hotel panjenengan kabarnya dong ini panjenengan ya kabarnya tidak atau jadi terus dari itu masuk ke kamar mandi itu istirahat beberapa jam kemudian ganti baju terus ke Mina ada yang lain mungkin tidak akan yang berpikir terkait dengan teknis terkait dengan peran karung itu dalam hal pelaksanaan mungkin koordinasi itu ada urut sehingga kan potensi terpisah sangat besar antara satu rombongan. Kemudian juga ada yang tanazul, ada juga yang mungkin dia tadi setelah yang berjumpa ada yang sokor juga, ada yang dari Mina. Nah ini selalu kado misalnya itu apakah membiarkan dia sudah masing-masing atau ia tetap memantau dan mengkoordinir hal yang demikian. Kemudian yang kedua pertanyaan kami teknis juga kalau mungkin di tahalul bersyukur gitu, ketika di Mekah ada bersyukur gitu. Tapi kalau tahalul yang dunia apakah juga tukang syukur ataukah saling bersyukur sesama jamaah? Karena kan untuk yang bersyukur harus bersyukur dulu. Nah ini kalau satu rombongan atau satu grup kalau harus mensyukur dia sudah syukur, apakah memang mensyukurnya gimana ya? Apa memang sudah banyak juga yang ada di sana? Kemudian satu lagi yang kami mungkin sedikit menyimpang ini terkait dengan doa yang sering dibacakan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa bahasa yang sekolah termasuk dari kata bulan berdoa kita lalu itu maksudnya kembali ke siapa ya? Maksudnya Allah Subhanahu misalnya kita berdoa untuk diri sendiri kok Allah Subhanahu juga di panduan itu berubah itu dari terima kasih. Masih untuk yang pertama masalah teknis ketua ini mengadakan baru dia harus mengawasi, memantau dan sebagainya. Kebetulan pada zamannya ini dianjurkan kalau akan tanazul yang pertama ditanya dulu kesiapan mereka. Jangan-jangan minum roh nama orang tidur kan jadi enggak. Anu mas itu betul saya mau tanazul. Kalau apa dalam ini, nah ya mas betul dia mungkin ya. Saya tidak melarang anda itu tanazul, tapi gimana saja sudah ada beda betul kesantannya. Setekannya setekannya itu kalau setekannya ada kan kalau yang sekolah ini insyaallah Allah dan maka apa balik apa maka itu begitu ya kita membuka dan begitu baru jangan berubah malah beberapa malah beneran DPK udah jadi harus mengawasi dan seperti benar ya jadi juga nah karena Allah mencetak Mbak, kasih punya ceritanya Zul Mas Baru. Terus kenapa tanazul? Ibu ngerti dari ketika itu ya, karena memang kali pulang teko. Musik Mbak, makanya dalam jumlah itu dina itu berlaku tekan ada masih di Karo 4,5 kilo. Maka teman di Karo susah banget. Terus karena badai toka, badai sangi
Nah, Bang Sule itu pondokan, pondokannya bukan ngetos. Nah, ini bahaya kalau seperti ini harus ada yang bertanggung jawab. Ada ya, begitu. Baru seperti itu. Baru oleh pemerintah besok di mana 50 miliar kalau nggak salah. Atau rumah juga ada orangnya. Gitu ya. Jadi tetap ya menghijaukan, tapi mati-mati memberikan kesan itu harus. Dan ya, dan tidak ada usaha. Kedua itu aja jalan lawannya atau orang lu ini ibadah oke, ibadah jangan pasal-pasal seperti itu. Tapi jangan cur. Jadi gimana kalau 4 orang atau 3 orang ada satu sehingga ada halaman minimal bisa mengoperasionalkan Android itu sehingga bisa dilakukan. Oh gampang itu bukan sangat gampang. Dan setelah itu jalan 4,5 kilo pulangnya itu juga lebih. Karena apa? Karena nanti biasanya lewat tidak di Daud tapi lewat jalur terminal jadi lebih jauh. Tapi ya ada apa? Pelaku pulang nggak sampai. Yang kedua syukur sing kudu niku syukure. Soal syukur darah apa disyukur nang mulia niku pilihan. Nang mulia apa kasane apa nang tukang syukur ya terserah. Dan kalau di Mekah memang keluar ke situ banyak sahur. Tapi kalau di Mina bagaimana ada? Jadi setelah melempar jumroh Al-Qur'an, kalau putar ke kanan, ini berarti tinggal di daerah. Kalau 12 turun, nanti di sana itu banyak tukang cukur. Memang dilokasikan di situ. Jadi terus batas ke sana, nanti banyak tukang cukur. Nah sekarang kalau cukur sendiri boleh. Jadi tidak harus dicukur oleh orang lain. Padahal campur kampung atau tahalul Bismillah. Bapak-bapak orang biasa nama melakukan sawah. Sing penting sikilus disyukur berdoa. Atau mungkin pemlihat. Hanya saja panjenengan jangan mengukur orang lain sebelum panjenengan sendiri belum cukur. Ini dengan syukur tahun kok bisa syukur mulia berarti dengan melanggar larangan haram yaitu apa? Yaitu mensyukur bukan kata tahun tapi mensyukur orang lain. Jadi ini ya baru ikuti itu nomor sekarang baru dulu syukur jangan bilang dan syukur dulu itu belajar kemana itu harus suami istri. Kalau dalam negeri kan rambutnya panjang, baca polisi ibunya. Allah melakukan kasih enak dasarnya dulu. Karena ya kalau oh iya doanya itu ketika kita paham masalah utama ya Allahumma jinahu hajan mabrur. Ya Allah jadikanlah yaitu apa? Hajiku. Jadi tidak ada orang yang mabrur, yang mabrur itu hajinya. Jadi haji itu ziarahnya. Jadi ya Allah jadikanlah itu apa? Ziarahku saya haji di rumahmu itu mabrur. Jadi bukan kita yang doanya tetap Allahumma ja'alhu hajan mabrur. Jadi kata ganti dia itu balik kepada ibadahnya. Jadi jadikanlah haji itu haji yang mabrur. Bukan jadikanlah saya haji yang mabrur. Jadi yang mabrur itu haji kita. Jadi itu disebut pemberiannya kepada manasiknya, kepada peribadahannya, kepada bukan kepada kita.
Allah ajal hajahu hajat kabul. Allah ajal hajat kabul. Allah ajal hajahu hajat kabul. Ya Allah, jadilah hajinya itu haji yang mabrur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Cukup ya? Yang lain ada? Dari ibu ada pertanyaan? Dari ibu, kalau menurut saya ibu-ibu nanti setelah selesai dari Mina kan sama dengan bapak-bapak, yaitu mengerjakan tawaf ibadah dan sa'i. Besok pagi kelompok kita akan meninggalkan Mekah. Ada ibu yang belum tawaf ibadah karena belum nikah, urus suci, urus tawaf ibadah. Nah, mau berdiri di gunung di namanya itu tidak bisa, itu tidak bisa buat, tidak bisa. Tidak, ibu yang harganya itu. Sudah bapak-bapak negaranya itu ribet tuh. Tapi lalu di jalan bertapa-tapa kalau salah lagi dari jabatan itu bingung. Enggak bu, kesini timur penggunaan itu depan itu. Coba begini bu, besok pagi atau nanti sore rombongan kita, keluarga kita harus berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah itu sih daerah berapa? Apa mana berapa? Berapa? Mungkin dengan meminta kepada dokter untuk minta obat untuk menghentikan haidnya, mungkin. Nanti kalau dari teman dokter kan saya dokter pas lagi masyarakat disuntik memang dan itu kalau mungkin ada solusi yang lain. Coba begitu sebenarnya itu. Terus nggak ada itu mungkin niat dan keyakinan bahwa akan pasti Allah akan akan apa yang kita punya keyakinan bahwa nanti bednya akan selesai. Ini pernah terjadi lah. Tapi ini adalah solusi. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit nyambung apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kalau Ibu tadi disampaikan oleh Pak Kiai, hari ini masih kondisi haid. Kemudian bagaimana dalilnya bertolak ibadah yang belum dan juga bertolak badannya. Ibu tadi bilang, insya Allah Allah akan alangkah baiknya Ibu itu jaga itu sebaiknya sebelumnya diupayakan sebelumnya. Jadi jauh hari untuk konsultasi pada dokter tenaga bahwa biar saya tidak pada proses yang besok akan musnah itu biar tidak itu seperti itu. Upaya jaga jauh hari Ibu, tidak pada saat tapi juga langsung malam tidak bisa. Jadi ada jauh hari konsultasi pada dokter penakes supaya tidak kan ada teknik waktu itu kan Pak Habib itu masing-masing itu supaya sebelumnya mantap dulu. Terima kasih. Jadi gua mengingatkan hari ini menanyakan sih Pak Ustaz. Kemarin saya habis manasik haji yang dicanangkan itu kebetulan dibahas yang kemarin beliaunya Ustaz di sana mengatakan jika saat ini terpaksa seperti itu katanya ketika beliau itu bisa niatnya itu diubah menjadi haji ikut itu ketika beliau seperti itu apakah itu betul atau mungkin ada sesuatu
terima kasih. Yang pertama, si ibu kan tahu kalender pribadi kan tahu. Besok setelah ada ketentuan tanggal berapa bulan, Anda bisa cross-check dengan kalender. Kira-kira bendera Jepangnya datang tanggal berapa, kemudian pas datang kita sedang posisi di mana, gitu. Nah, kalau kira-kira posisinya itu nggak aman, maka perlu bapak dan ibu dan ditemani bapak ya. Ini bapak-bapak dan ibu konsul ke dokter. Ada namanya tablet 52. Tablet itu apabila ditelan sebelumnya maka jadi mudah. Tapi kalau ditelan ketika sudah maka akan bersebar. Itu ada namanya 52. Kemudian itu tidak ada pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi tertentu memang bagi orang tertentu bisa saja tawaf wada digabung dengan tawaf ibadah. Jadi bisa. Kemudian yang ketiga, ini betul-betul jadi waktu itu jamaah haji dari Bogor, orang Bogor rumahnya di kampung bensin, tempat wali kota itu, dia punya toko emas di pertama. Dominannya ya, itu begitu besok akan pulang, kemudian orang luar, payah orang bingung berada. Sebelum itu kayak jadi biasanya 5 bintang ini baru 5 terus dan ini turun yang tinggi pulau itu nah untuk ini ada beberapa alternatif bapak tahu ibu beda makanya mutasi total nah suci buku terbitan jenengan pun ada aku Depan Pak, ngomong itu mau tebar, baru bingung. Ibunya enggak, saya setuju itu. Saya mutasi total, enggak apa-apa saya jadi enggak apa-apa. Kalau aku sulit mungkin itu itu. Baru berapa sih? Masa kalau masa kayak mau tawaf gitu. Ada satu mata yang mengatakan bahwa tawaf itu tidak harus suci. Cuma kalau orang haid masuk masjid, artinya itu berdosa. Tawaf sah tapi dosa. Baru dosa. Jawabnya begitu baru itu cocok dengan orang itu. Ibunya, bapak kan ini dosa itu. Kayak saudara mau main. Benar apa itu? Kalau nanti mau mendapat kekuasaan Rasulullah, ibunya mendapat sedikit mau istighfar karena Allah, Astagfirullahaladzim, ini suami siapa pun, sini kenal, nanti besar, pakai dengan tawaf sunnah. Ibunya ke masjid, angkat masjid, cok palana, bentuk kaki, dan doa moga pakai makai doa moga Gusti Allah marini bojo kula mangke pas makan Rasul makai dalu suci. Oh, ibune pun siap-siap mandi. Betul. Suaminya apa? Di dalam tawa itu suasananya ini mau bobo suci itu. Istrinya di dekat itu asik keluarga. Terus berapa mandi terus mau jadi pakai ajar dengan hari pintu nomor berapa 9. Nah ini kok mobil nah Pak ini juga awal karena sedang khusus berdoakan supaya istrinya suci. Begitu selanjutnya dari situ istrinya telah tetap alhamdulillah nyobis tawaf. Terus dari sahinya. Nah
terus dulu itu baca juga bodoh kalau itu boleh salah atau dulu itu terjadi seperti itu. Memang di sana itu sering terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita. Namanya sudah lama, namanya dia apa ya? Namanya praktek kampung di Indo itu sendirian nomor sering terjadi seperti itu. Juga sering terjadi namanya dia teman biasanya terjadi seperti itu. Jadi tidak ada di bawah nanti harus sudah tahu tanggal relasinya. Kalau tidak aman, anugerah tidak atau walaupun sudah aman, tapi untuk menjaganya. Kalau itu terpaksa ada, maka mohon kepada Tuhan dan pertolongan untuk dimakni bahwa dia akan mengikuti madhab Abu Hanifah bahwa tawaf itu tidak harus suci. Sedangkan yang akan suci kan hanya berdasar begini. Sesungguhnya tawaf itu sama dengan sholat. Kehidupannya. Hanya itu karena Rasul berkata tawaf itu sama dengan sholat, imam hanya tawaf boleh berbicara. Tawaf itu sama dengan sholat, hanya tawaf boleh berbicara. Karena Rasul berkata begitu, lalu mereka menganalogkan bahwa sebenarnya tawaf itu sama dengan sholat, dia harus menutup orang, harus suci, dan lain sebagainya, cuma boleh itu adalah hasil istihad para ulama. Jika memang mengatakan dan itu menunjukkan betapa pentingnya tawaf dalam masalah haji. Jika meskipun tidak suci tetap boleh tawaf. Hanya dengan Imam Abu Hanifah menghukumi dosa orang haid itu al-usul di masjid, yaitu dia di masjid itu ada di kalau ada apa sudah tua orang yang sudah tua di sini sudah menopause ya tidak bisa saja karena stres lalu terjadilah pendarahan. Dokter mengatakan itu bukan darah merah, bukan telur yang tidak dibuai, itu darah penyakit. Tapi Vicky mengatakan darah yang keluar dari wajib dan pada saya itu adalah namanya haid. Jadi bisa saja sudah lama di sini tidak haid, ternyata di sana mungkin kalau sudah capek, atau mungkin karena stres, atau mungkin karena faktor yang lain. Itu tetap berhubungan dengan yang lain lagi kalau tidak ada saya menyampaikan selamat sampai haji, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan dengan sehingga endingnya haji nantinya adalah yang mabrur. Dan pesan terakhir itu jangan lupa ketika teman istighfar mohon ampun, jangan lupa mudhofir di saking soal apa itu dan belakang apa tidak besar